Shalom, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat menarik dan sekaligus ini penting untuk kamu ketahui. Berbicara tentang hanya kamu di hatinya. Jadi teman-teman yang sedang menjalani satu kedekatan, satu hubungan ataupun berpacaran, menjadi pertanyaan, apa benar hanya kamu di hatinya? Jangan sampai kamu cuman pelarian. Jangan sampai dia udah punya kekasih. Jangan sampai dia hanya memanfaatkanmu. Untuk itu penting sekali kamu peka menilai, tajam menilai, lalu kamu kemudian bisa tegas supaya kamu bukan jadi korban oleh dianya. Oke? So, 5 tanda hanya kamu di hatinya. Yang pertama, kalau hanya kamu di hatinya, maka dia akan bersyukur atas pribadimu. Memang betul, kamu ada kekurangan, kamu ada kelemahan, bahkan kamu punya masa lalu yang mungkin kelam. Tapi dia bersyukur dengan semua itu. Artinya dia tidak mempermasalahkan kekuranganmu, dia tidak mempermasalahkan kelemahanmu ataupun masa lalumu. Justru dia bersyukur atas pribadimu. Kenapa kemudian terjadi perselingkuhan? Karena seringkali pemicunya adalah tidak bersyukur atas pasangannya. Dia selalu melihat yang lain lebih baik, lebih baik, lebih baik. Terus kemudian membanding-bandingkanmu. Itu yang kemudian membuat dia hatinya berpaling, selingkuh dengan yang lain. Untuk itu perlu sekali teman-teman, untuk kamu perhatikan dengan sangat baik. Apakah dia bersyukur atas dirimu? Atau dia membanding-bandingkanmu? Atau dia mengeluh, bersungut-sungut atas kekuranganmu? Atau gimana? Nah, dari sini kamu bisa menilai, oh, ternyata dia gak bersyukur. Oh, ternyata bukan saya di hatinya. Untuk itu tegas, supaya kamu jangan buang-buang waktu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, tandanya kamu di hatinya. Yang kedua adalah dia sangatlah memprioritaskan kamu. Jadi ketika kamu ngechat dia, sesibuk apapun dia pasti balas chatmu. Begitu juga ketika kamu telepon, cepat dia angkat. Dia sangat-sangat memprioritaskanmu. Dia lebih memilih kamu daripada nongkrong dengan teman-temannya. Dia lebih memilih quality time sama kamu daripada menghabiskan waktunya kepada hobinya. Jadi betul-betul teman-teman, engkau sangat diprioritaskan. Engkau sangat diutamakan. Bahkan dia rela mengorbankan yang lain. Waktunya, tenaganya, atau mungkin materinya, hobinya, atau bahkan pertemanannya. Dia rela mengorbankan semua itu demi bisa memprioritaskan kamu. Nah, pertanyaan saya, apakah dia yang mendekatin kamu? Apakah pasanganmu betul memprioritaskanmu? Atau jangan-jangan sama sekali dia cuekin kamu, dia gak peduli sama kamu. Itu artinya kamu bukan di hatinya. Kamu bukan yang ada di hatinya. Dan untuk itu tegaslah supaya kamu jangan buang-buang waktu. Itu yang kedua. Nah, kemudian yang ketiga, tanda hanya kamu di hatinya. Maka yang ketiga adalah dia akan sangat-sangat penuh dengan yang namanya perhatian. Dia akan sangat memperhatikanmu, kesehatanmu, pekerjaanmu, terus kemudian
pola tidurmu, keluargamu. Dia sangat-sangat menaruh perhatian. Jangan telat makan, istirahat yang cukup. Terus kemudian salam kepada orang tua. Jadi ada banyak perhatian-perhatian yang real yang dia lakukan. Dia bukan cuman simpatik ataupun empatik, tapi dia melakukan sesuatu sebagai tanda dia memang betul perhatian. Dia bawakan kamu sesuatu ketika kamu sakit. Dia datang memberikan memotivasi kamu. Dia datang ke keluargamu. Jadi perhatian dia bukan sekedar omongan, tapi real tindak nyatanya itu kelihatan. Nah, untuk itu coba renungkan baik-baik, yang mendekatin kamu, apakah dia perhatian? Atau pasanganmu atau pacarmu, jujurlah ke hatimu, apakah dia perhatian? Kalau dia nggak perhatian, nggak peduli, berarti bukan kamu yang ada di hatinya. Berarti kamu harus tegas. Berarti kamu harus mengambil keputusan supaya engkau jangan buang-buang waktu. Supaya engkau jangan kecewa lebih jauh lagi. So, itu dia yang ketiga, penuh perhatian. Nah, kemudian yang keempat, tanda hanya kamu di hatinya. Maka yang keempat adalah sangat kelihatan semua pengorbanan dia terhadapmu. Dia berkorban waktunya untukmu. Selalu ada waktu untukmu. Sekalipun mungkin dia sibuk, sekalipun mungkin dia punya jabatan yang bagus, tapi dia selalu ada waktu untukmu. Berkorban waktu, berkorban tenaga, apa yang dia bisa bantu, apa yang dia bisa tolong. Terus kemudian dia berkorban juga secara materi. Dia belikan kamu ini, belikan itu. Dari mulai harga yang biasa sampai harga yang begitu mahal, dengan nilai yang kecil sampai nilai yang besar. Nah, dia penuh dengan pengorbanan, gak hitung-hitungan. Nah, pertanyaan saya, apakah dia yang mendekatin kamu ataupun pacarmu, apakah dia betul-betul mau berkorban? Atau jangan-jangan selama ini kamulah yang dia korbankan? Artinya, kamu bukanlah di hatinya. Minta maaf, siapa yang tahu kalau kemudian kamu menjadi selingkuhannya? Siapa yang tahu kalau kemudian kamu dijadikan kekasih gelapnya? Untuk itu kamu harus tegas supaya kamu jangan dirugikan. Oke? Jadi pengorbanan itu gak bisa dipungkiri. Bagi saya, di mana ada cinta, di situ ada pengorbanan. Kalau dia ngomong cinta, dia ngomong sayang, tapi gak ada pengorbanan, omong kosong. Omong kosong. Itu artinya dia gak realistis. Pintar ngomong, pintar meyakinkan, tapi nol pembuktian. Jadi coba cek pengorbanannya sebesar apa, sekonsisten apa, sebagai tanda hanya kamu di hatinya. Itu yang keempat. Dan yang terakhir, yang kelima, tanda hanya kamu di hatinya. Maka yang kelima adalah dia penuh dengan kepekaan dan pengertian. Jadi dia peka hal-hal yang menyukakan hatimu. Dia peka hal-hal yang menyedihkan hatimu. Dia peka dengan gerak-gerikmu. Dan kepekaan itu ditambah dengan pengertian. Ini tandanya bahwa hanya kamu di hatinya. Sehingga jelas dia begitu peka terhadapmu. Sehingga jelas dia begitu pengertian. Karena apa? Memang di hatinya dia hanya kamu, gak ada yang lain. Untuk itu coba perhatikan baik. Apakah dia betul peka terhadap dirimu? Coba perhatikan apakah betul dia pengertian terhadap dirimu atau gimana. Nah, saya berharap kalau bukan kamu di hatinya, kamu harus tegas.
Akhiri kedekatan itu, bila perlu putuskan itu pacarmu, kalau bukan kamu di hatinya. Oke? So, saya berharap 5 tanda ini membantu teman-teman untuk peka, untuk tajam menilai, sehingga engkau bisa mengetahui mana yang terbaik, mana yang tidak. Oke? Tetap semangat, antusias. Hari ini yang luar biasa, hari penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.